kawasan Ganggang Kubang, Kecamatan Bogor, Kabupaten 50 Kota. Inilah Radio Tasya FM 104,2, Suara Negeri Tercinta Dakwah dan Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tasya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di hari Senin ini mengawali pekan kita di tanggal 5 April ya, tahun 2021 atau 22 Syakban 1442 Hijriah. Satu minggu menjelang kita menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di udara dalam ajang Tausiah Subuh Tasya FM, Suara Negeri Tercinta Dakwah dan Pendidikan. Insya Allah hingga jam 7:30 pas nanti ya sahabat Tasya, kita akan menghadirkan tausiah subuh di ruang dengar sahabat Tasya dari Ustadz UG, dan nanti sahabat Tasya juga bisa bergabung untuk bertanya dengan Ustadz kita di 0823 86447487 dan via SMS 0823 9185 3040. Dan langsung kita sapa Ustadz UG yang alhamdulillah telah hadir di studio kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Ustadz, silakan disapa dulu sahabat Tasya. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya selamat pagi juga buat sahabat kita Ustadz Mas Rio Ustadz. Iya. Oke. Ustadz, apa tema kita pagi ini? Peran ayah dalam keluarga dalam Islam. Peran ayah dalam keluarga pada agama kita, agama Islam. Langsung saja Ustadz. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita persembahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah selalu memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat yang lainnya berupa makanan mungkin, ataupun minuman, ataupun nikmat yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu di dalam dunia ini. Semuanya Allah berikan kepada kita, baik itu mungkin yang kita inginkan dalam kehidupan, ataupun yang mungkin tidak kita inginkan dalam kehidupan. Akan tetapi semuanya kita butuhkan dalam kehidupan. Berbeda sesuatu yang kita butuhkan dengan yang kita inginkan. Kalau seandainya kita membutuhkan sesuatu, pastilah Allah memberikan kepada kita. Akan tetapi kalau seandainya nikmat itu kita inginkan, belum tentu Allah berikan kepada kita. Makanya banyak mungkin kita menginginkan sesuatu, tapi Allah belum berkehendak untuk mengabulkannya.
Makanya tugas kita sebetulnya bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diberikan Allah kepada kita. Allah sudah katakan dalam ayatnya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jika engkau tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih untukmu, kata Allah. Makanya kita kaum muslimin, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita berada, dalam situasi apapun kita berada, maka selalu dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pasti tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah. Sebab kenapa? Allah juga katakan seperti itu. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka sungguh tidak akan sanggup kamu menghitungnya. Berapa kali oksigen yang kita hirup? Berapa kali karbon dioksida yang kita keluarkan? Berapa kali mungkin air yang kita teguk dalam sehari? Berapa kali mungkin kita mencicipi suatu kemewahan, suatu keadaan, suatu kekayaan, suatu kesehatan di dalam kehidupan kita? Maka nggak ada manusia sesungguhnya, seperti apapun mereka merasakan suatu kemiskinan, mengatakan hidupnya miskin, hidupnya pas-pasan, hidupnya nggak ada artinya dalam kehidupan. Tapi sesungguhnya ketika kita suruh coba untuk menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, maka sungguh mereka tidak akan sanggup menghitungnya. Jangankan di luar anggota tubuh kita, anggota tubuh kita saja nggak mampu kita menghitungnya. Mungkin di bagian luar tubuh kita yang kita lihat dengan kaca cermin mungkin, ataupun belum lagi yang ada dalam tubuh kita, segala kelengkapan tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jantung kita berdetak setiap saat, bagaimana darah kita mengalir setiap saat, bagaimana hati kita dan lain sebagainya yang selalu bekerja beraktivitas dalam kehidupan kita, nggak mampu kita menghitungnya. Makanya sesungguhnya manusia itu, kalau seandainya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada manusia satupun yang ada di atas dunia ini yang merasakan yang namanya kekurangan dalam kehidupannya. Namun manusia kadangkala ada yang dihinggapi oleh sifat tamak, sifat ingin lebih dan lebih. Disitulah manusia timbulnya rasa tidak adanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sahabat Asya dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita anugerahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, untuk memperbaiki akhlak manusia, menjadikan akhlak yang tercela menjadi akhlak yang terpuji,
merubah akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik, menjadikan manusia yang musyrik menjadi manusia yang bertauhid. Itulah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelamatkan umat manusia dari alam kesesatan hingga alam yang berilmu pengetahuan, mengeluarkan manusia dari alam kegelapan sampai ke alam yang bercahaya, sehingga setiap manusia yang mencicipi agama Islam, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencicipi bagaimana nikmatnya Islam, bagaimana merasakan nikmatnya beragama Islam, maka seluruh umat Nabi Muhammad merasakan ketenangan batin, merasakan ketentraman jiwa dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu sebetulnya setiap manusia yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka berpegang teguh kepada dua yang ditinggalkan Rasul. Apa itu? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berpegang teguh kepada dua yang ditinggalkan Rasul, maka Rasul jamin lan tadillu abada, tidak akan sesat buat selama-lamanya, baik dalam menempuh kehidupan dunia ataupun dalam menempuh kehidupan akhir. Semuanya akan selamat dalam menempuh kehidupan. Berbeda dengan orang yang tidak pedoman kepada kitabullah, yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat manusia akan jauh daripada petunjuk Allah dan tidak akan selamat dalam menempuh kehidupan. Maka oleh sebab itu sesungguhnya kita yang mengaku Allah Tuhan kita, Rasulullah sebagai Nabi kita, maka ikutilah apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, serta tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabat Asya dimanapun Anda berada, kita manusia setelah Nabi Adam dan Siti Hawa, tentunya manusia ini turun temurun dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari anak Nabi Adam sampai kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang ayah dan seorang ibu. Seluruh manusia kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa punya ibu. Siapapun manusia yang ada di atas dunia yang pernah terlahir ke atas dunia punya ibu, kecuali Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah langsung. Siti Hawa gitu juga yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Selebihnya manusia punya ibu. Ada yang tidak punya ayah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelasnya Nabi Adam enggak punya ayah. Siti Hawa juga enggak punya ayah. Termasuk Nabi Isa alaihi salam juga Allah ciptakan tanpa ayah. Yang selebihnya punya ayah dan punya ibu. Siapapun manusianya, apapun bentuk manusianya, selagi terlahir ke atas dunia, punya ayah dan punya ibu. Ada ayahnya, ada ibunya, atau ada orang tuanya yang membuat dia lahir ke atas dunia. Itulah sebetulnya manusia punya orang tua dalam kehidupannya di atas dunia. Namun kita nggak tahu mana yang menjadikan ayah, yang menjadi ayah untuk kita ada ke atas dunia. Siapa yang menjadi ibu kita nggak bisa tentukan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hak veto dalam menentukan. Nggak bisa kita pilih, oh saya suka ayah saya itu, ibu saya yang ini. Nggak bisa. Allah yang nentuin yang mana yang akan jadi ibu kita, yang mana yang akan jadi ayah kita. Allah yang nentukan. Makanya Allah sebab itu, kita sebagai anak, sebagai yang dilahirkan oleh orang tua kita, maka wajib kita berbakti dan taat kepada ayah dan ibu kita. Siapapun ibu kita, siapapun ayah kita, seperti apapun keadaan mereka, itu adalah orang tua kita, ayah kita, dan itu ibu kita. Wajib kita taat dan patuh kepada keduanya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, sahabat tasyahud dimanapun Anda berada, di sini ada seorang ayah, ada pula seorang ibu. Namun kita fokus pada saat ini adalah bagaimana peran ayah dalam keluarga, dalam pandangan Islam. Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah peran seorang ayah dalam keluarga menurut agama Islam. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada, sosok seorang ayah dalam kehidupan berkeluarga sangat penting. Sebab kadang-kadang ayah itu adalah tulang punggungnya keluarga. Ayah yang mencarikan nafkah, ayah yang membanting tulang, umumnya seperti itu. Walaupun ada kadang-kala di antara keluarga itu yang banting tulang itu ibunya, yang cari nafkah itu adalah anaknya. Tapi dalam pandangan Islam, yang wajib memenuhi nafkah itu adalah seorang ayah. Tentulah seorang ayah itu memberikan pengaruh dalam keluarga. Apapun bentuknya, seperti apapun pekerjaannya, baik dari segi ekonominya, baik nanti pengaruhnya kepada pendidikan anaknya, baik pengaruhnya kepada harta benda kekayaannya, tentulah peran seorang ayah ada pengaruhnya dalam kehidupan berkeluarga. Kenapa? Sosok seorang ayah dijadikan suatu idola umumnya. Bagaimana ayah itu menjadikan suatu panutan dalam kehidupan anak. Kalau seandainya ayah itu baik, anaknya pun akan contoh. Kalau pekerjaan ayahnya itu baik, umumnya anaknya pun ingin dan terinspirasi bagaimana pekerjaan ayah yang sukses. Itu sebetulnya sosok seorang ayah mempunyai pengaruh terhadap keluarganya. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada, memang seorang ayah dan ibu serta anak sama mempunyai peran-peran yang penting dalam keluarga. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap posisi itu ada perannya masing-masing. Ayah punya peran, ibu punya peran, anak juga punya peran. Jadi kalau seandainya masing-masing itu menjalankan peran dan tugasnya sesuai dengan kewajiban dan haknya, insya Allah suatu keluarga itu akan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Jadi ada sebab itu sebetulnya bagi kita yang telah diberikan, umumnya laki-laki yang telah diberikan amanah oleh Allah berupa seorang ayah, maka jalankan amanah seorang ayah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Berjalanlah di tuntunan agama. Mana yang kewajiban yang seharus dilakukannya, lakukan. Mana haknya boleh dituntut. Asalkan patuh dan taat kepada agama,
maka ayah ini insya Allah memberikan suatu hal yang baik serta pengaruh yang baik dalam sebuah keluarga. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Jadi mungkin terbesit dalam pikiran kita, apa saja peran ayah dalam keluarga dalam pandangan Islam. Jadi Islam itu memandang dari segi segala sendi kehidupan. Bukan hanya masalah pekerjaan, tidak. Bukan hanya masalah suatu pangkat ekonomi, keuangan, bukan masalah negara saja, tidak. Tapi sampai ke masalah ayah, profesi ayah, kewajiban ayah, hak seorang ayah pun Islam pun mengatur semuanya. Jadi oleh sebab itu mungkin bagi seorang ayah yang selama ini telah Allah percayakan kepada kita seorang ayah, mungkin ada kewajiban seorang ayah yang belum kita penuhi menurut agama Islam, ataupun hak kita mungkin yang mungkin bisa jadi itu merupakan hak kita ternyata nggak bisa kita terima. Mari kita lihat bagaimana Islam memandang peran seorang ayah. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Yang pertama, bahwasanya peran seorang ayah itu dalam pandangan Islam itu adalah menjadi pemimpin dalam keluarga. Ini jelas. Ayah adalah pimpinannya keluarga. Seperti apapun keluarganya, baik itu keluarganya itu dalam kondisi kaya, ataupun keluarganya itu dalam kondisi pas-pasan, ataupun kondisi keluarganya itu dalam keadaan garis kemiskinan, ataupun keluarganya itu keluarga yang terhormat darah biru bahasa kitanya, ataupun keluarga itu keluarga yang biasa saja ceritanya. Yang penting dalam keluarga itu adalah pimpinannya adalah seorang ayah. Kalau pimpinannya seorang ayah, tentu ayah harus tahu apa yang mesti dia kerjakan sebagai pemimpin. Jangan asal perintah saja mungkin. Janganlah asal seenak hatinya saja. Ada aturannya. Ada suatu etika yang mesti dilakukan oleh seorang ayah, baik itu kepada istrinya, ataupun kepada anaknya, kepada menantunya mungkin, ataupun kepada orang tuanya, kepada mertua dan sebagainya. Ada suatu hal yang mesti dipenuhi oleh seorang ayah dalam kehidupan berkeluarga. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, ayah itu yang pertama mesti pandai memimpin dirinya sendiri dulu. Seorang ayah yang tugasnya tadi pemimpin, yang pertama yang mesti dipimpinnya itu adalah dirinya sendiri. Ibda binafsi, memulai dari diri sendiri. Bagaimana dia melakukan suatu agenda dalam keluarganya, harus pandai bagaimana hal yang terbaik yang harus dia lakukan. Baik itu untuk kepentingan dirinya, ataupun untuk kepentingan istrinya, ataupun untuk kepentingan anak dan keluarganya. Mesti pandai memimpin dirinya sendiri dulu. Ini kadang-kadang seorang ayah menjadi pemimpin untuk dirinya saja nggak bisa, apalagi pimpin istrinya, apalagi pimpin anaknya. Nggak sholat, misalnya seorang ayah nggak sholat, bagaimana dia mengajak istrinya sholat? Seorang ayah nggak sholat, bagaimana mengajak anaknya sholat? Kalau pengen mengajak istrinya sholat, pengen mengajak anaknya sholat, dia sholat dulu. Sholat duluan,
menjadi contoh dalam kehidupan keluarga. Bukan hanya memberikan contoh, tapi sekaligus menjadi contoh. Nak, azan udah masuk nak, yuk sholat. Bukan hanya disuruh sholat, nak azan masuk sholat. Lantas seorang ayah main-main, seenak dia saja. Enggak begitu. Jadi di samping memberikan contoh, juga menjadi contoh. Itulah seorang ayah menjadi pimpinan terhadap dirinya sendiri. Apapun persoalan harus mampu dia selesaikan. Mencari jalan keluar masalah terhadap dirinya, masalah terhadap keluarganya, dia mampu mencari jalan keluarnya. Itulah peran seorang ayah menjadi pemimpin terhadap dirinya. Yang kedua, harus mampu memimpin istrinya. Istrinya itu pendamping bagi dirinya, bukan menjadi pembantu dalam dirinya. Sekalipun dalam kewajiban suami dan pekerjaan suami, istri itu banyak membantu, tapi bukan berarti istri itu pembantu suami. Akan tetapi istri itu adalah pendampingnya suami. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, di sini kita bisa nampak dan bisa jelas serta mengukur bagaimana potensi cara pimpinan kita kepada istri kita. Bisa kita buktikan dalam keluarga kita. Kalau seandainya istri itu sukses, umumnya pimpinan suaminya itu baik. Kalau seandainya istrinya itu baik, solehah, umumnya dipimpin oleh suami yang soleh. Ini gambaran sebetulnya. Sebab kenapa? Antara suami dengan istri itu saling melengkapi. Itulah peran ayah, di samping memimpin anaknya, juga menjadi pemimpin bagi istrinya. Selanjutnya ayah itu tentulah pandai dalam memimpin anak-anaknya dan keluarganya. Begitu berat sebetulnya tugas seorang ayah dalam kehidupan keluarga dalam kacamata Islam. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Jadi penguasa, pemimpin dan khalifah ada sejumlah kata yang menunjukkan manusia ini memang dianugerahkan Allah kedudukannya untuk mengatur. Termasuk ayah tadi, memang dianugerahkan oleh Allah untuk mengatur. Tapi jangan sampai salah aturan. Ini bikin aturan sendiri seenaknya sendiri. Jangan. Harus sesuai pula dengan aturan agama. Mana yang boleh dilakukan seorang ayah dalam mendidik istrinya, mana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ayah dalam mengajari anaknya. Ada etika dan aturan yang sudah ada dalam pandangan Islam. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, dalam sebuah sunnah dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat, banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dan istri pemimpin terhadap keluarga, rumah tangga dan suaminya, dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai juga pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Ini jelas.
Bahwasanya setiap kita sebetulnya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini jelas pula kata Allah, setiap kalian, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinanmu akan dipertanyakan nanti tentang apa yang kalian pimpin. Diberikan persoalan-persoalan, diberikan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun anda berada. Selanjutnya, bahwasanya peran seorang ayah itu dalam pandangan Islam itu adalah suatu kewajibannya adalah pencari nafkah untuk keluarganya. Ini penting untuk kita ketahui ini, bahwasanya yang wajib memenuhi kebutuhan, yang wajib mencari nafkah untuk kepentingan keluarganya adalah tak lain dan tak bukan seorang ayah dalam kehidupan. Bagaimana kalau seandainya seorang ayah nggak mampu lagi? Itu baru boleh seorang ibu mencari atau memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi dengan syarat halangan ayah itu diterima dalam pandangan agama. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun anda berada, yang namanya nafkah penting untuk kita penuhi dalam kehidupan. Baik itu nafkah lahiriah berupa makan, mungkin bagaimana kita bisa hidup kalau nggak makan? Mesti makan. Ada suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh jasad kita, oleh jasmania kita, agar tenaga kita tetap ada untuk bekerja dan beraktivitas. Mesti kita penuhi kebutuhannya. Baik itu kebutuhan minum, mungkin kebutuhan kesehatan, penting semuanya, wajib kita penuhi dalam kehidupan. Maka tugas pokok seorang ayah itulah mencarikan nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Baik itu kebutuhan mungkin nafkah batinnya, bagaimana seorang istri bisa merasakan suatu ketenangan batin dalam kehidupannya, kesejahteraan jiwanya, hatinya tenang dalam menjalani kehidupan. Wajib ayah memenuhi kebutuhan yang bersifat batiniah daripada seorang istrinya. Itulah peran seorang ayah pencari nafkah dalam kehidupan. Banting tulang penting. Memang itu tugas seorang ayah dalam pandangan Islam. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun anda berada, dalam sebuah ayat, tepatnya surah An-Nisa ayat 34, Allah mengatakan bahwasanya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada di rumah. Ini. Jadi oleh sebab itu sebetulnya tugas istri ataupun suami sama-sama ada aturannya dalam pandangan Islam. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun anda berada, Allah juga katakan dalam surah An-Nahl ayat 114, maka makanlah apa yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Allah perintahkan seperti itu. Seakan kita makan, seakan kita minum, tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kewajiban atau peran seorang ayah itu menjadi suami yang bisa berlaku adil. Berlaku adil kepada istrinya, kepada anaknya, dan juga kepada dirinya.
Wajib ini dimiliki oleh seorang ayah. Ayah kalau nggak pandai berlaku adil, maka rumah tangganya akan kacau. Rumah tangganya akan berantakan. Terjadi banyak pertengkaran, terjadi perselisihan. Kenapa? Ayah nggak adil. Kadang-kadang anak itu bisa cekcok, bisa berantem, bisa berkelahi karena nggak adilnya seorang ayah kepada anaknya. Mungkin anak yang satu dibela-bela, lalu anak yang lain nggak dibela, dibiarkan saja. Mungkin perhatiannya lebih kepada anak yang satu, kepada anak yang lain nggak ada perhatian sama sekali. Itu nggak ada namanya. Mungkin anak pertama dilebihkan kasih sayangnya, lantas anak yang paling kecil dibiarkan saja. Atau sebaliknya, anak yang kecil begitu disayangi, diberikan perhatian, lantas anak yang dewasa nggak ada lagi perhatian. Nggak ada namanya. Itu bukan peran seorang ayah dalam pandangan Islam. Peran seorang ayah dalam pandangan Islam itu harus pandai berlaku adil dalam keluarganya, menjadi suami yang adil terhadap istrinya, wajib pandai memenuhi kebutuhannya. Inilah tugas suami dalam pandangan Islam, pandai menjaga keadilan dalam berumah tangga. Makanya Allah juga katakan dalam surah An-Nisa ayat 129, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istrimu walaupun sangat ingin berbuat demikian, kata Allah. Jadi boleh sebetulnya mempunyai istri 2, 3 atau 4, boleh saja. Masna wa sulasa wa ruba, boleh. Akan tetapi yang mesti dipenuhi dan dimiliki oleh seorang suami itu adalah mampu berlaku adil. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, peran seorang ayah itu dalam pandangan Islam itu adalah mencarikan pendamping baik untuk anaknya. Mencarikan pendamping yang baik untuk anaknya. Ternyata Islam memandang bahwasanya sesuatu kewajiban ayah kepada anaknya adalah mencarikan pendamping yang baik untuk anaknya. Kenapa? Ini akan meneruskan keturunan yang baik. Kalau pendamping anaknya nggak baik, tentulah bisa jadi nanti cucunya atau keturunan berikutnya nggak akan baik. Kenapa? Ayahnya nggak baik atau ibunya nggak baik. Jadi tugas seorang ayah sebetulnya mencarikan pendamping bagi anaknya yang baik. Walaupun pada saat ini mungkin orang banyak cari sendiri pendampingnya, cari sendiri dapat di sana ketemu di sini, lalu jadian. Tapi sebetulnya dalam pandangan Islam, peran ayah itu salah satunya adalah mencarikan pendamping yang baik bagi anaknya. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara 3 orang anak wanita, lalu ia mendidik dan menikahkan mereka serta berbuat baik kepada mereka, maka ia akan mendapatkan surga. Inilah pesan Rasul. Ini peringatan Rasul kepada kita. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada, peran lain yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang ayah itu adalah sebagai pelindung bagi keluarganya. Ayah adalah pelindung bagi keluarganya, baik dari ancaman yang datang daripada luar ataupun ancaman yang berasal daripada dalam rumah tangganya sendiri. Ayah mempunyai peran penting dalam memberikan perlindungan kepada keluarganya. Itulah perannya sebetulnya posisi seorang ayah, sebagai pelindung dalam keluarganya. Jadi oleh sebab itu ayah kepala keluarga dituntut untuk melindungi keluarganya, karena itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang ayah. Jadi melindungi keluarganya merupakan kewajiban seorang ayah.
Selanjutnya, memenuhi kebutuhan keluarganya apapun bentuknya, baik itu berupa pangan ataupun sandangnya ataupun papannya, wajib dipenuhi oleh seorang ayah. Itu makanya ayah itu mesti ada pekerjaan sebetulnya yang memberikan suatu penghasilan yang mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Walaupun sedikit nggak masalah. Yang penting suaminya itu berusaha, ayah itu berusaha, ada usahanya. Kecuali ayahnya pangku tangan saja di rumah. Memang rezeki itu Allah sudah tentukan. Tapi tugas kita adalah bagaimana berusaha mencari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ayah juga harus mampu memberikan kasih sayang kepada keluarganya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kasih sayang kepada istrinya, berikan kasih sayang kepada anak. Itulah contoh dalam kehidupan kita. Contoh kita nggak jauh-jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Nah, contoh yang paling baik dalam kehidupan seorang ayah tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus mampu memberikan kasih sayang baik kepada istri ataupun kepada anaknya. Selanjutnya, ayah merupakan guru pertama dalam sebuah keluarga. Jadi ayah harus mampu memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan yang baik-baik itu kepada istrinya ataupun anaknya. Banyak kita lihat suksesnya seorang anak kadang-kala banyak atas didikan ayahnya. Ayahnya kadang-kala menjadi idola dalam memberikan suatu semangat, memberikan suatu kesuksesan dalam kehidupan anak. Itulah sebetulnya peran penting seorang ayah, memberikan suatu ilmu pengetahuan, menjadi guru pertama dalam keluarganya. Selanjutnya, ayah juga merupakan, walaupun ayah itu sibuk, tapi ayah harus mampu memberikan kesempatan bersama keluarganya. Ini yang penting. Inilah peran seorang ayah. Walaupun ayah itu sibuk bekerja di sini dan di sana, tapi di sela-sela kesibukan itu harus mampu menyediakan dan meluangkan waktu untuk kepentingan keluarga demi kebaikan keluarganya. Itulah peran seorang ayah. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pengajian tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu inspirasi bagi kita. Apalagi seorang ayah yang telah menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, maka ikutilah dan berjalanlah, serta turutilah, serta ikutilah apa yang diperintahkan Allah dan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak kita ucap